Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sungguh mengejutkan apa yang terjadi di 7 hari ke depan. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Gemini. Sungguh mengejutkan, inilah yang terjadi di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan ambil kartu tarik ya. Wow, ada King of Crystal, ada Courage, dan ada Commitment. Nah, di 7 hari ke depan, banyak para Gemini itu akan berkomitmen. Berkomitmen dengan diri sendiri kah? Atau berkomitmen dengan pasangan kah? Ya, atau berkomitmen dengan suatu pekerjaannya kah? Gitu ya. Intinya ada keberanian kamu untuk komit ya terhadap sesuatu hal. Semoga aja ya kamu akan menjadi seseorang, kalau laki-laki akan menjadi seorang yang bertanggung jawab ya, atas pekerjaan, atas hubungan ya, ataupun segalanya. Arti kata kalau kita sudah komit dengan apa yang menjadi tujuan kita ya, ya kita harus bisa mewujudkannya ya. Dan kamu punya keberanian untuk mewujudkan itu. Ibarat kata ini kan harimau, harimau kan punya keberanian yang cukup luar biasa. Apapun yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan. Ya, jadilah seorang harimau ya. Tapi arti kata jangan lakukan mungkin ya intinya sesuai dengan jalurnya lah gitu. Jangan sampai kamu keluar dari jalurnya. Ini hanya sebagai kiasan ya. Jadi aku melihat beberapa dari kamu itu akan merasa punya keberanian untuk menciptakan sesuatu hal ya dalam hidup kamu. Kamu mungkin akan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu hal ya. Mungkin cinta atau apakah ya. Oke, di sini ada Six of Door, ada transition, ada insight. Wow, aku melihat di sini ada masa transisi dalam hidup kamu, ya, dimana sebelumnya ya, ataupun saat ini itu pernah terjadi satu hal. Entah itu kamu punya hubungan yang tidak pasti, punya hubungan yang udah kandas ya, atau mungkin pekerjaan yang sudah tidak layak lagi gitu untuk kamu kerjakan ya. Ini ada masa transisi kamu. Mungkin dikasih jeda dulu nih buat kamu. Mungkin kamu lebih pengen self love dulu, kamu pengen healing dulu ya, atau kamu pengen merasakan satu hidup yang benar-benar kayak tidak ada beban begitu ya. Nah, semoga aja masa transisi kamu ini akan cepat berakhir. Kamu bisa menyadari. Terkadang karena kenapa ya ada masa transisi? Di situ terkadang kita punya keraguan. Keraguan atas diri kita sendiri. Kita tidak punya komitmen dengan diri kita. Makanya di sini disarankan kamu untuk berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Karena dengan begitu, kamu akan bisa melewati masa transisi kamu di sini. Kamu akan bertransformasi. Kamu akan benar-benar berubah. Diri kamu itu akan bisa menjadi seseorang yang mungkin ya akan dihargai orang kembali. Oke? Oke. Kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca. Wow, ada Three of Crystal, ada collaboration dan productivity. Nah, ini untuk zodiaknya ini ada Taurus, Virgo, Capri ya. Seperti di 7 hari ke depan ini kalau dalam hal finansial, pekerjaan, kamu akan menemukan mungkin rekan-rekan bisnis yang cocok gitu loh, yang pantas gitu. Karena mungkin selama ini ya banyak terjadi penipuan, banyak terjadi kebohongan dari rekan bisnisnya kamu, tapi saat ini kamu akan menemukan seseorang yang tepat dalam menjalankan suatu bisnis. Oke, itu mungkin dalam hal bisnis. Nah, jika di sini adalah tentang percintaannya kamu, aku melihat kamu akan
bertemu dengan seseorang yang mungkin menurut kamu awalnya tidak layak buat kamu ya, ternyata dia menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dan itu terjadi nantinya. Di 7 hari ke depan dia mungkin, kamu akan bisa berkolaborasi dan akan memproduksi eee, productivity gitu ya, ataupun memproduksi apapun yang memang menjadi target kamu di sini. Oke? Nah, semoga aja ya. Intinya jika kamu benar-benar tidak ada pekerjaan, nah mungkin hadir seseorang yang akan menawarkan pekerjaan kepada kamu. Ataupun kamu dalam membangun suatu bisnis yang awalnya itu stuck gitu ya, dan pada akhirnya akan ada orang yang ngajak kamu untuk, berbisnis, berkolaborasi, oke? Apalagi? Ada Pest, ada Compassion, ada Queen of Soul. Nah ini, aku juga melihat beberapa dari kamu, merasa ya terkadang ada kegalauan. Jadi di 7 hari ke depan itu rasa galau, rasa khawatir, rasa sedih gitu, itu campur aduk nantinya, kamu rasakan. Mungkin kamu merasa udah mendekati 7 hari nih, kok nggak ada perubahan pada diri aku. Ya kalau kamu diam-diam saja, apa yang mau berubah gitu loh. Tapi kalau kamu berusaha untuk begini, untuk begitu, atau mungkin mencari pekerjaan, berusaha untuk promosi atau apa ya, intinya ada aja yang kamu lakukan dan doa kamu, maka akan terlihat ya, akan terlihat perubahan dari masa transisi kamu ya. Oke, dan lanjut. Ada Seven of Crystal, ada option dan ada result. Nah, ini akan ada hasil ya, hasil dari semua apa yang sudah kamu kerjakan, kamu lakukan, kau perjuangkan, itu akan ada hasilnya. Contoh misalnya dari segi pekerjaannya kamu. Kamu berusaha nih, jika kamu yang kehilangan pekerjaan, berusaha untuk mencari ke sana ke sini, lowongan pekerjaan ya, masukin CV dan lain sebagainya, dan ternyata di 7 hari ke depan mungkin kamu akan ada pertemuan, mungkin ada panggilan kerja gitu loh. Dan arti kata ada hasil yang sudah kamu usahakan selama ini. Kamu tidak hanya diam diri, merenungi atau mungkin tidak berbuat apa-apa ya. Kamu itu berbuat apa-apa di situ. Di dalam keluarga kamu, sehingga apa yang kamu usahakan itu akhirnya bisa terbayarkan di sini. Oke? Bisa terbayarkan. Dan pada akhirnya kamu juga melihat banyak kesempatan. Kesempatan kamu untuk bisa membenahi semua kehidupan kamu. Perubahan-perubahan hidup itu akan kamu lakukan. Ya itu semua demi kebaikan juga. Untuk kebaikan kamu juga. Oke? Di sini ada harmoni, ada integrity, ada King of Soul. Arti kata di sini kamu benar-benar merasa bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini. Yang mungkin kamu punya jabatan, kamu masih punya orang tua gitu ya. Kamu masih punya saudara ya. Kamu masih punya pekerjaan yang tetap, dan ya mungkin sangat banyak lagi mungkin yang akan kamu dapatkan. Di situ nantinya rasa syukur kamu harus kamu ungkapkan ya. Dan bisa saja Tuhan mengirimkan seseorang itu untuk bisa membuat hidup kamu berubah dan naik levelnya ya. Oke. Sini ada harmoni integrity, itu tadi ya yang aku katakan. Semoga akan ada kebahagiaan di 7 hari ke depan buat kamu, karena tidak akan ada ya hasil dari kalau kita tidak berusaha. Jadi kalau kita berusaha pasti akan ada hasilnya. Ya, kamu harus yakin itu. Kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu. Oke, Gemini, dari segi percintaan kamu seperti apa? Kita akan pakai kartu terbang. Ya. Nah, aku juga merasakan ya, kalau Gemini di sini seolah-olah akan ditakdirkan dengan seseorang. Ada takdir yang akan berpihak kepada kamu. Semoga ya. Kita akan coba susun dulu kartunya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku akan lihat dulu zodiaknya apa saja. Ada Aries, ada Pisces, ada Gemini dan Gemini. Oh, satu jatuh. Oh, ada Pisces, ada Sagittarius, Leo. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat,
Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, jadi kalau aku lihat dari love call, seseorang nantinya akan mengekspresikan cintanya. Dia akan mengirimkan pesan cinta kepada kamu. Kenapa? Karena dia mikirkan kamu. Dan dia berharap kamu mengetahui apa yang dia rasakan. Wow, luar biasa ya. Oke, buat kamu, dimana ada pengagum ya, seseorang yang mengagumi kamu, tapi di 7 hari ke depan, waktu yang ditunggu-tunggu itu akan datang. Ada clock, ada need time, takes time, in time cycles, time to heal, progress. Nah, jadi kalau di sini aku tangkap bahwasanya kamu akan mengalami progres dalam kehidupan percintaannya kamu. Ya, ini dia yang ketemu, seolah-olah cinta itu akan memanggil kamu. Cinta dari seseorang itu yang membuat kamu merasa ketarik oleh energinya dia. Oke, semoga aja. Di sini waktu akan menjawabnya, akan menjawab hubungan kamu dengan dia. Ya, ini juga ada chaser in codependent relationship for of abandonment Isis ya, nggak kelihatan tulisannya. Isis. Nah, jadi aku juga merasakan di mana kamu itu adalah seseorang yang benar-benar ya bisa happy di setiap keadaan. Kalaupun mungkin kamu baru putus, kecewa, ya tapi setidaknya kamu bahagia gitu. Kamu bisa menutupi apa yang terjadi pada kamu saat ini. Sehingga mungkin orang-orang yang dekat dengan kamu, mereka melihat kamu tidak punya kesedihan. Orang-orang melihat kamu itu tidak punya masalah gitu loh. Padahal mungkin hati kamu begitu sakit sekali menahan semua masalah yang ada. Dan masalah kamu itu tidak bisa kamu ceritakan. Lebih kamu pendam sendiri. Ya. Nah, itu yang terbaca di sini. Oke. Aku juga melihat beberapa dari kamu ya. Kamu akan merasa ada cinta yang akan mulai mendekat. Kamu akan merasakan kalau seseorang itu mengirimkan atau mentransfer rasa dia ke kamu. Ya. Ada ya seperti itu. Di zaman dahulu kala hanya mengandalkan imajinasi, mengandalkan perasaan ya. Karena semua itu bisa saja suatu ketika akan terjadi ya, terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi mau tidak mau kita harus terima keadaannya, ya. Oke. Di sini memang kamu akan have faith, love is coming. Kamu akan menemukan sebuah jalan cinta. Cinta itu akan datang kepada kamu kembali. Cinta itu akan membuat kamu bergairah kembali. Kamu akan bisa bahagia kembali ya. Dengan seseorang yang mungkin lebih memahami siapa diri kamu. Ada the sword and rose. Aku juga melihat ya di kartu ini. Tunggu sebentar, aku akan baca dulu ya, nggak kelihatan. Ada clarity, ada revelation. Nah, ini aku juga melihat akan ada sesuatu hal, kebenaran yang akan terungkap ya pada kamu, di mana seseorang itu selama ini ternyata melindungi kamu dari hal-hal yang jahat. Ya. Makanya mungkin setiap kamu ada masalah, setiap kamu mungkin ada mau musibah gitu ya, itu cepat terselesaikan dan musibah itu tidak terjadi lagi gitu loh. Nah, disinilah ada seseorang yang merasa seperti ada kekuatan batin ya antara kamu dengan seseorang. Oke, di sini seolah-olah kamu juga punya kekuatan, kamu punya power di sini ya, kamu punya hal-hal yang benar-benar membuat seseorang takjub terhadap kamu, akan bersimpati kepada kamu. Itulah kelebihannya kamu, tapi kamu selalu menggunakan dengan hal-hal kebaikan. Ya. Ini juga ada paradise, ada happiness, ada expansion, ada joy. Nah, aku juga merasakan kalau kamu itu akan bahagia, segera akan bahagia. Apakah di sini kebahagiaan kamu dengan orang lama? Ya mungkin ini lebih kayak orang baru. Oke. Karena ada suatu kebahagiaan, enjoying each other. Kamu mungkin selalu bahagia dengan kawan-kawan atau besti-besti kamu gitu ya. Karena mungkin selama ini hanya teman-teman kamu yang selalu menghibur kamu. Tidak ada teman pun kamu tidak akan risau. Karena apalagi kamu udah terbiasa hidup sendiri. Ya. Oke, gimana kita akan coba lihat dari kartu oracle ini lagi. Apakah yang terbaca? Apakah yang terbaca? Untuk selanjutnya, ya. Wow, ada kartu death.
Death di sini menggambarkan suatu kematian ya. Arti kata ada suatu yang berakhir, suatu hubungan kah itu atau suatu pasangan kah itu akan berakhir. Tetapi yakinlah berakhirnya itu adalah suatu pelajaran bagi kamu untuk bisa mulai kehidupan baru kamu. Jadi namanya kita manusia, tidak usah berharap kepada manusia juga. Berharaplah kepada Tuhan sehingga apa yang Tuhan katakan itu bisa akan terwujudkan ya. Oke. Nah, inilah yang aku bisa bacakan untuk kamu di kartu death. Arti kata ada kehidupan yang sudah berakhir tapi ada kehidupan yang akan terlahir kembali. Itu cukup luar biasa ya. Oke. Apalagi? Wow. Jadi di sini ada grip. Ada understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi mungkin kamu pernah ya kehilangan sesuatu hal yang begitu berharga bagi kamu. Ya mungkin kamu merasa beranggapan yang hilang itu tidak akan datang kembali. Yang hilang itu tidak akan datang kembali ya. Tetapi mungkin dengan usahanya kamu mungkin mencari sesuatu yang hilang itu, ataupun mungkin dengan orang-orang yang kamu anggap percaya ya, ternyata seseorang itu sudah membohongi kamu ya. Dan dia mungkin lebih tepatnya menjaga suatu privasi dan ternyata privasi itu juga diketahui oleh orang lain ya. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi? Kamu ditinggalkan, kamu dikecewakan, tapi yakinlah semua itu pasti akan ada hikmahnya. Oke. Di sini ada regret. I know that I cannot change the past. Dimana kamu benar-benar paham ya, kalau untuk masa lalu itu tidak akan bisa diulang kembali. Ya, masa lalu cukup dikenang saja atau dibuang saja. Karena masa depan itu yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Ya, jika tidak, jika kamu masih fokus kepada masalah, maka masa depan itu tidak akan pernah berubah. Ya, begitu-begitu saja. Oke, ini dia. Ya. Di sini ada freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Jadi ada sebuah apa ya? Cinta yang benar-benar membuat kamu merasa seperti ya seorang yang mencari sosok yang kamu butuhkan selama ini. Ternyata itu kamu dapatkan. Ya, kita nggak tahu mimpi kita yang mana yang akan terlebih dahulu diwujudkan. Tapi pada akhirnya semua mimpi kamu akan bisa diwujudkan. Dan Tuhan tahu kapan kamu butuhkan itu. Kapan kamu butuhkan ini gitu. Dan itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Dan aku juga melihat ada kebebasan dalam diri kamu. Mungkin selama ini kamu sulit ya bebas dari orang toksik. Tapi pada akhirnya mungkin dengan hal-hal yang mungkin berbeda dari biasanya, ya semuanya ternyata menunggu begitu. Oke. Nah, di sini ada relationship. Aku juga melihat beberapa dari kamu itu akan merasakan suatu hal-hal yang berat ya, berat sekali. Jadi apalah daya ya itu semua harus kita lewati. Lewati itu bagaimana? Ya, apapun yang terjadi kita harus bisa meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, ini ada relationship. I'm attracted to those people who share my heart goals. Ya, aku juga merasakan bahwasanya kamu juga seseorang yang mahasiswa ya dalam satu fakultas tertentu dengan kamu. Dan itu dia tidak tahu kalau dia itu mungkin ke tua kelas atau apa. Tapi setelah dia tahu kamu adalah orang biasa aja, maka ya mungkin kamu akan benar-benar diterima di sana. Kayak gitu. Oke, Gemini, mungkin ini bisa aku sampaikan begini, apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.